Assalamualaikum juga Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Islam. Ada yang mau disampaikan ya Bang? Aku Kristen Bang, tapi nggak apa-apa kan kalau kita saling toleransi Bang. Oke, coba open cam dulu silakan. Di mana ini open camnya ini? Tuh, nyalakan. Oh ya, udah. Oi, selamat malam Bang Yusuf. Malam Bang. Iya, kok nyamar seperti domba padahal serigala toh. Oh. Kadang-kadang juga aku naikin pakai akunku, laki abangnya nggak naikin, soalnya mungkin tahu laki jadi nggak naikin. Sesuai giliran itu Bang, di bawah itu mau laki-laki mau perempuan. Kalau giliran nih gini, ini kan habis ini saya udah lihat habis di bawah abang tadi. Orangnya udah saya tetapkan. Siap salah hormat Bang. Jadi Bang kalaunya gini, kalaunya naik meskipun foto apapun kayak gimana pun, kalaunya bukan giliran gak saya naikin. Atau dia mau gini, dia naik lalu dia batalkan, minta naik lagi supaya namanya ke atas, tetap nggak saya angkat. Siap salah Bang. Ini tetap. Soalnya aku udah naik berapa kali pakai akunku, tapi nggak diterima soalnya. Iya, habis ini ada namanya San Siregar itu, San Siregar sesuai. Mungkin pakai akunku terlalu kafir mungkin, jadi nggak dinaikin. Seharusnya namanya yang sangat kafir itu yang saya naikin. Iya, Kak, biasanya gini, nama yang terlalu kafir itu lebih saya utamakan daripada gambar cewek, gitu. Ini bukan karena Anda gambar cewek, karena memang pas giliran Anda gitu. Siap Bang, siap salah. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Tuhan COD di Kristen, maksudnya gimana Bang? Anda ini ya, Anda pernah baca Bible Anda? Pernah. Baik, sering. Sering, mungkin seminggu itu pasti adalah baca. Soalnya kan ke gereja, ke ibadah. Baik, Tuhan COD di Kristen. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11 coba. Aku mesti ambil Alkitab lagi ini. Nah, makanya kau mau hadapi saya modalnya apa? Alkitabku 3 Bang, 4 malah. Tapi nggak tahu ini kafir mungkin, jadi nggak baca. Baca Lukas 2 nomor 11. Kalau aku buka lagi sini lama Bang. Abang apa bisa langsung baca aja situ? Waduh, malas buka kitabnya ya. Pemalas ini para Kristen ini. Ada. Bang, musiknya tolong dimatikan Bang. Udah. Tapi nih, pelan. Matiin, tahan dulu. Belum gerak Bang, sabar. Ya. Nih. Coba baca dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke? Lukas 2 nomor 11. Betul? Betul. Nah, yang saya tanya kepada Abang ya, di sini yang lahir itu Tuhan? Iya. Baik. Dinamakan Tuhan. Oke, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Berarti yang lahir Tuhan, betul ya. Nah, saya bacakan ke bawah. Yang dinamakan perhatikan. Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Tuhan yang baru lahir tadi dibungkus, dibawa ke Yerusalem, diserahkan pula kepada Tuhan. Tuh. Sekarang pertanyaan saya, jadi begini Bang ya, ceritanya itu ya, ada Tuhan yang lahir ya, Tuhan yang lahir ini dipaket dia gitu, dipaket. Nah, habis Tuhan itu dipaket ya, lalu dikirim ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan pula gitu. Nah, makanya di situ COD mereka, Tuhan COD dengan Tuhan. Tuhan COD dengan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya Bang, ada berapa Tuhan? Dalam iman Kristen itu ada satu Tuhan. Tapi, kenapa di kitab, kalau menurut kitabnya ini? Nah, kalau menurut kitab Kristen ini ada berapa Tuhannya? Makanya Bang, kalau baca satu-satu ayat itu akan bimbang dan bingung. Bang, gila. Gini, saya tahu ini cerita tentang kelahiran Yesus, Bang. Namanya gini Bang, namanya satu ajaran atau satu kitab ya. Anggaplah agama lah. Kalau ditulis dari zaman dunia ada Bang, nggak bisa Bang, nggak habis-habis juga Bang ceritanya. Waduh, Bang. Ya. Saya bukan memasalahkan doktrin Abang, bukan. Yang saya tanyakan tadi, di tulisannya tadi ada berapa Bang itu Tuhan? Kan begini, kan begini. Abang tanya kan itu tulisan Tuhan itu ada berapa? Tuhan dibawa ke Tuhan, ya kan? Jadi maksudnya saya begini. Kalau kita mendoktrin aja, kayak kita mengambil satu ayat dan jadikan itu sebagai patokan kita, tidak akan, itu malah akan gila. Kalau kita mikirnya itu akan gila kita Bang. Oh baik, gini Bang, kita di situ tidak ambil cuma satu ayat. Enggak. Suatu ajaran yang dianut oleh banyak orang pasti itu ada fakta yang benar, ya kan? Dan itu mesti ayat-ayat di dalam Alkitab itu saling kaitkan. Dan kalau kita baca dengan kepintaran dan akal budi kita, itulah yang kita dapat seperti tanggapan Abang ini. Tapi kalau kita baca dengan hati dan iman, pasti kita akan dapat jawabannya dia itu. Yang kata Abang bilang, apakah Tuhan COD ke Tuhan? Nah itu kalau kita baca dengan kepintaran, itu pemikiran kita itu Bang. Tapi begini ya, coba kita baca, Abang baca dari awal ya, dari awal sampai akhir Bang, yang saya sebutkan tadi, baca dulu ya. Dia juga nggak akan berubah gitu. Bukannya saya comot satu-satu. Saya bukan saya kalaunya menampilkan satu kepada Anda, berarti saya tahu konteksnya, udah baca semuanya gitu. Nah, kalaunya saya udah tahu, maka yang saya permasalahkan itu di ayat keberapa, kan kayak gitu. Anda ngomong gini Bang, Anda ngomong sama saya jangan baca satu-satu. Anda saja kagak baca, kitabnya kagak mau dibuka, nyuruh saya baca semuanya, macam mana? Begini Bang, gini Bang, dengar. Menurut pengalaman saya Bang, Alkitab ini yang isinya di dalam, bukan saya menyalahkan Alkitab ya, tapi itu yang ditulisnya juga manusia Bang. Oh, ya kan? Bukan firman Tuhan. Disclaimer, bukan saya menyalahkan ya. Tapi kalau kita percaya dengan iman, kita akan tahu bahwa yang isinya di dalam ini apa sebenarnya. Dalam nama Yesus, orang itu sembuh Pak. Orang itu bangun Pak. Bang, saya nggak berbicara tentang asumsi begituan, bukan. Coba kita kembali ke pertanyaan saya ya Bang ya, biar Anda nggak kemana-mana dan fokus dengan pembahasan gitu.
Yang saya tanyakan kepada abang tadi mudah, bang. Pertanyaannya ada berapa Tuhan di situ? Itu aja. Makanya saya bilang, bang, kalau abang baca Alkitab itu dengan kepintaran dan akal budi abang, itu akan ada di punya salah, karena yang tulis kitab ini juga manusia yang punya salah dan dosa, iya kan? Tapi semuanya ini benar di dalam sini kalau kita bacanya menyeluruh dengan iman. Karena iman itu Bang, saya udah sampaikan kepada Anda tadi ya. Iya, saya itu udah baca tamat kitab Anda itu. Ini kenapa sih? Kok terlalu terang muka saya? Makanya bang, saya bilang abang itu terlalu pintar, bukan saya menyalahkan abang. Abang itu terlalu pintar, makanya tidak memahami apa artinya. Oh gini bang, saya itu tidak pernah mengubah yang tertulis. Saya nggak pernah mengubah yang tertulis, dan saya dengan kepenuhan Roh Kudus gitu ya, sangat paham gitu. Karena saya ini dipenuhi Roh Kudus bang, sangat paham apa yang tertulis di dalam kitab Anda gitu. Makanya saya pertanyakan, di situ dituliskan Tuhan yang dipaket, yang dibungkus, yang baru lahir tadi itu Tuhan dipaket lalu dikirim ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di situ ada Tuhan COD dengan Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Itu aja, bukan kesana kemari. Karena memang ada satu bang. Makanya abang kan pintar. Abang bisa meraih Abang malas baca sih. Ini saya tunjukkan lagi sama Anda. Malas baca sih Anda. Coba baca bang. Aduh, malas baca abang ini. Saya bilang bang, di saat kita disclaimer satu ayat, itu akan salah. Saya nggak disclaimer satu ayat doang di sini. Kalau saya udah baca tentang masalah Lukas 2 nomor 11 ini, kelahiran Yesus nih dari awal nih. Anda lihat dulu kelahiran tuh. Ya, udah saya baca semuanya ini. Dia lahir di Nazaret ya. Terus nih, yang saya kritik di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan, betul? Yang dinamakan Tuhan. Baik. Ada satu di sini Tuhannya, teman-temannya. Satu, memang Tuhan. Lalu di sini, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus, kan gitu. Dia dipaket tadi Tuhan tadi ya. Tuhan tadi dia dipaket ya dengan lampin. Nah, terus diletakkan dalam palungan sampai sampai 22 ya. Sampai 22 ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa paketan tadi ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan kedua ya. Tuhan paketan diserahkan kepada Tuhan di Yerusalem. Ini Tuhan kedua. Makanya saya bilang Tuhan COD dengan Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Ada satu bang. Kan Anda yang kagak baca kitab Anda. Namanya kitab bang. Itu yang ditulisnya juga manusia. Sekarang saya bilang bang. Oh, emangnya tulisannya salah itu? Bukan salah, tapi namanya kitab atau Al-Quran atau dengan kitab-kitab yang lain. Kayak misalkan di dalam ajaran abang aja. Kenapa lagi dengan keajaran saya? Tadi kagak dijawab, malah keajaran saya pula dia. Di saat kita baca, kita katakan kun fayakun aja tanpa ada lanjutan, kita bilang terjadi dengan iman kita yang percaya, kita akan terjadi bang. Hanya dengan kata kun fayakun. Loh, bang, ada yang protes sama saya, itu bukan dipaket katanya. Kau baca ini ya, nih, bentar ya bang ya. Bukan dipaket katanya. Nih kau baca ya yang tulis komennya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus. Dipaket ini, dibungkus ya.
Dipaket ya, dia dipaket dengan lampin, dibungkus dengan lampin. Di sini Tuhan dipaket gitu dengan lampin. Nah, emang juga harus bilang dipaket. Kan dibungkus. Kalau abang saat lahiran nggak dibungkus-bungkus juga pasti abang nggak hidup, Bang. Nah, gitu. Enggak salah saya mengatakan dibungkus kan di situ, dipaket itu Tuhan. Kalau dibungkus ya masih masuk akal karena ada tertulis dibungkus, Bang. Tapi kalau dipaket kan tidak ada, Bang. Terus dibungkus pakai apa dia? Itu dibungkus pakai kain, Bang, sebagai manusia. Lampin. Sebagai manusia semua, sebagai bayi. Kalau tidak dibungkus ya matilah, Bang. Iya. Kan itu kan lampin tuh yang kayak apa ya? Yang kayak apa namanya ya teman-teman, bayi ya, selimut bayi kan kayak gitu ya lampinnya. Iya, memang dipaket pakai lampin dia. Kan dibungkus dia pakai lampin. Makanya saya bilang bahasanya dipaket gitu. Dibungkus. Ya kalau abang bilang paket ya memang salah, Bang. Bang, kalau dia dibungkus itu bukan untuk dikirim, tapi itu dia dikirim ke Yerusalem. Makanya saya bilang dipaket. Kalau abang bilang nanti kalau kagak dipaket nanti dia waktu pengiriman gimana? Kan gitu. Ini kan kita itu kan abang bilang paket. Emang ada manusia paket manusia kirim ke luar negeri gitu. Artinya kenapa kain itu sebagai pembungkus, betul nggak? Artinya memang salah, Bang. Kan cara memaket itu kan beda-beda. Ada paket pakai apa itu? Pakai kayu. Ada juga ya. Artinya begini aja. Abang pakai kata paket itu biar abang pakai kata paket itu kan biar rame aja kan gitu. Bukan biar rame, soalnya itu buat dikirim dia itu. Maka kita tahu semua barang yang dikirim itu pasti dipaket kan kayak gitu. Kalau aku mau bilang abang bodoh nanti aku tidak sopan lagi, Bang. Abang bisa pikir kalau manusia dipaket gimana itu caranya, Bang? Ya iya kan bisa bayi dipaket pakai lampin. Itu kan dibungkus, Bang. Iya dibungkus dipaket dia. Manusia bisa dipaket itu. Ini mohon maaf, saya mau bilang pemikiran abang bodoh juga abangnya. Nanti lama-lama teman-teman kita tanya ongkos kirimnya berapa itu ya. ongkir mengirim Tuhan kepada Tuhan. Kok kacau kayak gini ya? Ongkir mengirim Tuhan kepada Tuhan. Abang punya kepintaran itu bisa membodohi orang-orang aja yang nggak bisa berpikir, Bang. Paket itu biar di live abang ini kan rame gitu kan, ya kan? Fakta itu, Bang. Terus lanjut. Kan tidak ada kata paket di situ, kan dibungkus, Bang. Masa manusia dipaket? Kan Iya terserah kau lah. Ya lanjut, apa jawaban kau coba? Iya. Artinya dia dibungkus, Bang. Dia dibungkus bukan dipaket. Kalau pakai kata paket itu udah kasar. Macet ini teman-teman dia. Iya. Terus kita anggap manusia. Abang seorang ustadz, terus abang mengolok manusia kalau dipaket itu kan udah salah juga, Bang. Walaupun Bang, bahasa saya paket itu bukan mengolok itu, Bang. Bukan mengolok, Bang. Bukan mengolok, tapi abang udah bukan olok. Bukan olok-olokan itu. Itu tertulis di Bible Anda dibungkus pakai lampin. Iya, itu ada bilang paket. Abang bisa membedakan antara paket dan bungkus. Ya kan macam-macam cara orang memaket. Ada yang membungkus dengan kain, ada yang pakai bubble, kan ada juga pakai kayu. Macam-macam cara orang memaket itu, Bang, ya. Apalagi itu dia mau dikirim ke Yerusalem itu. Memang jadi pemimpin supaya rame itu harus pintar ngelawak juga ya, Bang. Aduh. Kagak usah framing kau. Apa jawaban kau? Ada berapa Tuhan di situ? Kita ada satu Tuhan, Bang, dalam ajaran Kristen.
Aduh. Ya, kalaunya menurut Kristen hanya satu. Menurut tulisan tadi ada berapa? Satu bang. Ah? Tapi makanya bang, saya bilang kalau abang cukup baca yang satu ayat. Satu ayat itu. Di Lukas 2 nomor 11 bang, ada Tuhan yang satu baru lahir. Di Lukas 2 nomor 22-nya ada Tuhan yang menunggu. Sekarang saya mau tanya, ada berapa Tuhan? Iya bang, saya bilang bang, emang Tuhan itu ada satu bang. Abang kalau baca ini buku bang, buku yang ditulis oleh manusia juga. Bukan saya menyalahkan ya, disclaimer, bukan saya menyalahkan ya. Tapi kalau abang baca dengan kepintaran dan akal budi abang yang begitu, IQ-nya begitu tinggi, memang akan dapat kesalahannya dia. Tapi kalau abang baca dengan imannya abang, pasti dapat jawabannya dia. Kan saya tidak bisa menjelaskan lagi karena abang sudah terlalu pintar membaca sampai selesai. Ya kan? Bingung kan umat Kristen kalau saya tanyakan tentang itu, ada berapa Tuhan di situ? Bingung pasti. Kita mau menjawab juga ujung-ujungnya abang akan salahkan. Bagaimana kalau kita mau menjawab? Iya. Jadi makanya saya pertanyakan yang aneh-aneh aja udah sekarang ya. Yang aneh-aneh berapa ongkos kirimnya ke Yerusalem kan gitu. Pusing saya. Soalnya apa, kalau saya kasih ayat Bible tetap dibantah umat Kristen gitu Biblenya. Bukan dibantah ada. Abang ya percaya, minta maaf ya, abang percaya Al-Quran abang itu benar ya? Oh 100%, 100 juta persen kalau bisa. Tapi kalau kita baca satu ayat dan terjemahkan aja, pasti ada salahnya ya. Nggak ada. Pasti ada pertanyaan kayak abang ini ya. Nggak ada. Pasti. Ada dia ada aturannya Quran itu. Nggak ada, meskipun dibaca satu ayat sepotong dia ada tafsirnya, ada pengertiannya, ada rambu bacanya. Nggak bisa di framing kayak kita baca satu-satu gitu, nggak bisa. Iya makanya, kalau itu dah maksudnya saya Alkitab juga bang. Abang ini orang pintar, hanya abang ini mencari cara untuk untuk naikin live abang gitu ya. Enggak, bang, saya dari dulu udah rame live saya gitu. Dari zaman bahula sebelum saya live dengan TikTok, saya live dengan YouTube, tetap rame penontonnya, jutaan pula di YouTube itu. Saya sudah tahu abang sih lama. Tapi itu iya, udah tahu lama. Pesan saya, ya dilanjutin nggak apa-apa untuk hibur-hibur. Yang penting, ya intinya itu dalam ngehibur diri pula kau bang. Hibur gimana bang? Abang aja di situ bungkus, abang bilang dicokin. Lah kan betul mau dikirim ya teman-temannya. Kan itu mau dikirim toh. Aduh. Abang ini pintar sih. Abang ini pintar untuk marketingnya, pintar, otak marketingnya pintar. Jadi lanjutin abang aja. Aduh. Ya kan masa salah saya ya teman-teman ya. Oke, Anda ada pertanyaan lagi bang? Nggak ada sih bang. Kalau aku bertanya juga, abangnya pasti jawab ya sesuai dengan kepintaran abang aja. Syukran jazakallah Mbak Cik Nur ya. Saya selalu pakai Bible Anda bang, jangan salah. Makanya bang saya bilang di
tempat saya, orang tua dulu-dulu itu tidak tahu baca tulis, tidak tahu apa arti dalam kitab ini. Tapi mereka hanya percaya Yesus itu hidup, Yesus itu ada. Mereka ada orang sakit aja mereka ke sana dalam nama Yesus, orangnya sembuh. Orang yang lumpuh bisa jalan, orang yang tuli bisa jalan. Hanya dengan iman dan katakan dengan dia punya perkataan dan keyakinannya dalam nama Yesus, orang itu bisa jalan. Itu benar-benar ada dan terjadi, Pak. Makanya kalau dengan kepintaran kita tidak akan pernah memahami isi Alkitab ini. Tapi kalau dengan iman kita akan percaya akan ada, kita akan memahami isi Alkitab. Ya itu kan doktrin Anda, bukan ajaran Yesus Bukan dengan doktrin saya juga. Tapi dalam Alkitab aja ada katakan bahwa kalau orang yang beriman itu beda dengan orang yang dengan kepintarannya dia saja, Bang. Dan itu benar-benar terjadi, Bang. Di kampung saya di NTT itu kenapa begitu toleransi? Karena mereka memang tidak tahu baca tulis tentang apa-apa, tapi mereka tahu bahwa ajaran Yesus itu kasih, sabar, penyayang, tidak ada toleransi kekerasan apa-apa. Misalkan yang kita dengar berita kayak di daratan Jawa yang harus begini-begini, karena itu semua dengan pikirannya dia saja, tapi dengan tidak iman. Kalau dengan iman, orang pasti akan ramah-ramah semua. Aduh, pusing saya dengar doktrin Kristen ini. Imani sajalah, Bang. Kayak gini aja dah, daripada saya pusing ya. Anda kagak usah banyak tanya. Imani saja, besok transfer ya gaji Anda 10% ke saya. Kalau Anda mati besoknya ya, kalau Anda mati besoknya dosa udah ditebus masuk surga, gitu aja dah. Iya, kagak usah banyak tanya sama saya, imani saja. Besok transfer 10%-nya. Kalau Anda mati ya dosa udah ditebus masuk surga, gitu aja dah ya. Makanya, Bang, pesan saya kalau yang nggak ada di Alkitab nggak usah pakai otak-otak marketing lah, Bang, untuk menarik penonton, Bang. Aduh, framing aja kau Ada yang tidak ada ya, Bang. Minta maaf, ini seorang pemimpin saya panggil abang-abang dari tadi ini. Nggak apa-apa, Bang. Yang enak aja gitu. Siap, Bang. Takutnya nanti ada yang dibawa nggak sopan atau apa panggil abang-abang. Nggak apa-apa. Thank you atas diskusinya ya. Siap, Bang. Oke, thank you dan selamat malam. Saya izin gantikan dengan Kristen yang antri dulu, Bang ya. Iya, Bang, salam hormat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Aduh. Salah kata teman-temannya. Bahasanya dipaket. Padahal kan lebih bagus dipaket bahasanya daripada dibungkus. Dibungkus kan pakai bungkusan plastik bisa juga. Nanti malah bawahnya kayak gitu. Di samping kaki bawahnya pula. Kalau dibungkus ya, dibungkus dengan kain. Kayak gimana tuh cara bawahnya? Digendong. Gitu. Kalau dipaket rapi-rapi kan dengan maksudnya dipaket itu kainnya dirapikan kan kayak gitu ya. Dirapikan supaya apa? Supaya bayinya ya kagak masuk angin. Kan bagus itu ya bahasanya dipaket. Macam mana teman-teman ini? Iya. Dasar ya. Apa ini? Halo, selamat malam. Malam. Silakan open cam-nya. Oh, harus open cam ya? Ya harus. Oke. Anda Islam Kristen, Bang? Kristen. Boleh sebentar ya sebelum kita ngomong, saya mau minum sebentar ya, minum air putih sebentar ya. Boleh. Oke, bentar ya teman-teman ya, saya mau minum air putih bentar.
Oke, silakan Anda mau bertanya apa? Mau bertanya apa ya? Jangan ngerokok bang. Kalau ngerokok kena pelanggaran di room saya. Ya, aman Pak Ustadz. Aku mau nanya Pak Ustadz, di sama Pak Ustadz diajarkan cebok pakai tulang ya? Cebok pakai tulang. Iya. Baik. Kata siapa itu bang? Kemarin ada kayak gimana lintas agama gitu kan. Coba Bapak Ustadz jelaskan dulu maksudnya itu gimana gitu. Bang, gini ya. Kalau cebok-cebok darurat gitu ya bang ya, itu Ya. kecuali tidak ada air, oke? Oh, kecuali tidak ada air kita bisa cebok pakai tulang. Jadi gini, itu larangan bang ya, jangan cebok pakai tulang. Bukan bisa cebok pakai tulang. Jadi Nabi kami melarang cebok pakai tulang. Anda lupa ini ya? Apa itu suara telepon ya bang ya? Sorry Pak Ustadz, sorry. Iya, jadi bang ya, kalaunya tidak ada air ya, Nabi kami melarang istinja itu dengan tulang atau kotoran hewan. Oh, Dilarang gitu. orang-orang yang baru tahu itu kayak nanggepinnya pasti gimana kan Pak Ustadz? Makanya aku nanya gitu. Mana tahu Pak Iya Ustadz. bang, kalaunya cebok pakai tulang, dipikir abang ajarannya kayak gitu. Bukan ajarannya, sebenarnya cebok pakai tulang itu dilarang oleh Nabi kami. Dilarang karena itu tidak menyucikan gitu. Karena kan tidak ada air, daruratnya. Oh ini ada tulang hewan nih, dipakailah tulang hewan buat cebok karena nggak ada air. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Oh, berarti yang boleh itu berarti salah dengar Pak Ustadz. Berarti cebok pakai batu yang bisa. Nah, kecuali tidak ada air, jangan tulang hewan. Kalau bisa batu, minimal 3 dia. Gitu. Minimal 3. Berarti lebih mending Pak. Bukan lebih mending bang. Kalau saya tanya Anda balik kayak gini ya, Anda sedang buang air besar, tidak ada air. Kalaunya tidak boleh pakai batu ceboknya, Anda nggak cebok gitu. Pakai apa? Kalaunya nggak ada air di Kristen. Contoh nih, dia di padang, dia mengembara di padang pasir kan gitu ya, atau dia ke hutan kan nggak ada air, lalu dia buang air besar. Nah sekarang ya, kalau tidak ada air pakai apa? Pakai pasir nggak bisa Pak Ustadz. Nah, yang di Kristen kayak gimana? Yang saya tanya di Kristen. Oh, yang di Kristen. Nah, kita ini di gurun pasir gitu. Jadi pilihannya itu cuma ada tulang sama batu gitu. Gitu kan? Iya. Yang ada tulang sama batu. Tapi di gurun pasir kan? Di gurun pasir. Lebih mending pakai pasir lah Pak Ustadz. Ngeri ya. Ceboknya pakai pasir. Bukannya tambah bersih itu bang, nggak kalau pakai pasir itu ya. Tapi malah kesana kemari gitu. Aduh ngeri kali rupanya. Ngakak saya jadinya. Astagfirullah. Itulah bang ya, kenapa Islam itu ngatur ya, boleh cebok pakai batu jika tidak ada air. Ya contohnya keadaan seperti tadi, di tengah gurun pasir yang ada hanya batu, maka batu itu yang dipakai. Kalau ada tulang hewan, maka nggak boleh dipakai tulang itu, nggak boleh, harus pakai batu. Kecuali tidak ada air ya. Makanya saya tanya kepada Anda, kalau tidak ada air, Anda mau pakai apa ceboknya? Kagak cebok kah? Atau cebok tetap pakai pasir kah? Ngeri kali gitu. Gini bang, kalau batu kan dia bisa membersihkan.
Pasir. Pasir bukannya bersih bang, tambah kesana kemari dia. Coba aja. Bukannya malah bersih pakai pasir itu, tambah kesana kemari dia. Malah nempel-nempel pula. Iya, aduh. Apa? Ah? Aku jadi nanya loh Pak Ustadz, biar aku tahu kan jelaskan. Iya, itu pikirnya kayak gitu. Jadi nggak pakai pasir, tapi pakai pilihannya itu pakai batu kalau tidak ada air gitu. Satu lagi Pak Ustadz, katanya apa ya kemarin? Nah kalau kita masuk ke tempat yang kotor itu, contoh ke kamar mandi gitu kan, kita harus kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Coba. Kalau masuk WC bang, ya sebelum masuk WC itu berdoa dulu. Sebelum berdoa kalau kagak sempat mau ini juga udah kebelet gitu ya. Ya pakai bismillah sebelum masuk WC. Habis itu kalau masuknya dahulukan kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Nah, ada juga aturan-aturan yang dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Contoh masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Contoh masuk rumah kita, dahulukan masuknya dengan kaki kanan gitu. Kalau masuk WC, dahulukan kaki kiri. Itu namanya adab gitu, Bang. Nah, Pak Ustadz, aku cuma nanya itu aja. Terima kasih telah meluruskannya. Sama-sama, ya sama-sama Bang. Cuma meskipun singkat diskusi dengan Anda bagus bertanyanya dan saya salut gitu. Itu pertanyaan masalah fikih Bang. Terus juga ada ketawanya juga, cukup menghibur. Terima kasih Bang ya. Jadi kalau gini Bang, pesan saya kepada Anda ya, karena Anda orangnya yang baik ya. Kalau Anda mendengar di room-room lain ada hujatan terhadap agama Islam, enggak usah percaya, langsung tanyakan ke sini gitu. Tanyakan sama orang Islamnya. Karena banyak yang botol-botol sekarang kan, Ustaz. Iya. Ya kayak gitu, banyak yang botol-botol ya, sepakat lah, saya paham maksud sindirannya. Ada lagi Bang? Oke, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya. Saya follow dulu dia. Gak sempat follow saya. Nanti kalau dia naik saya utamakan dia naik tuh. Nanya fikih saya seneng itu. Oke.